kalian pengen punya laptop gaming, skip aja videonya, karena gaming di Mac itu... Hai, gue Fitri, kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue biasanya ngomongin tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple secara brand itu sendiri. Kayak kali ini, gue lagi pengen sharing nih tentang gimana sih, apa sih pertimbangan yang perlu kita pikirin kalau mau pindah dari Windows ke Mac. Sebelum mulai, ada baiknya gue kasih disclaimer dulu nih. Video ini tidak ditujukan untuk membandingkan antara Windows dan Mac ya. Jadi gue harap ketika kalian nonton video ini, kalian udah lewat tuh masa-masa atau fase-fase perdebatan mana yang lebih baik atau mana yang lebih cocok ke kalian antara Windows ataupun Mac. Atau paling enggak kalian tuh nggak peduli sama perdebatan itu. Jadi please, buat yang suka mending skip video ini. Terus siapa yang mau nonton? Seperti yang gue sebutkan tadi, kalau kalian mau punya laptop gaming, jangan pilih Mac. Kenapa? Karena Mac itu pilihan gamenya itu nggak bisa dibilang sedikit, tapi juga bukan yang banyak sebanyak Windows, terbatas gitu loh. Ketika kita mau misalnya beli atau download game, itu adanya di App Store, misalnya di Steam, dan itu nggak semua game yang misalnya available di Windows itu bisa dimainkan di Mac. Nggak hanya soal game aja sebenarnya, tapi juga ada beberapa software yang nggak tersedia di Mac. Contohnya kalau misalnya ada yang pakai aplikasi desain kayak CAD gitu, tapi yang namanya MicroStation itu nggak ada di Mac. Jadi sebelum memutuskan untuk pindah, ada baiknya cek dulu nih kompatibilitas software yang sering kita pakai nantinya. Setelah dipastikan softwarenya tuh kompatibel, cek juga apakah software ini bisa berjalan dengan smooth, dengan baik di Mac. Karena beberapa software itu kan native-nya dibuat, di-develop untuk Windows. Jadi ketika bisa sih dipakai di Mac, tapi itu tidak sesmooth, tidak selancar kalau misalnya digunakan di Windows. Gue pernah nonton salah satu video fashion designer gitu, yang dia itu pakai Cloud 3D kalau nggak salah nama aplikasinya, dan kata dia untuk antara PC dengan dia pakai itu Mac Studio, itu enakan run di PC, lebih smooth di PC dibanding di Mac Studio. Bukan berarti nggak bisa run, tapi hanya saja lebih smooth di PC yang dia pakai. Mungkin ini karena Windows PC itu khususnya ya, itu bisa dikustomisasi kali ya. Jadi kayak misalnya ada yang nggak kuat, misalnya oh butuh graphic card yang lebih nih, udah tinggal diganti graphic cardnya jadi lebih tinggi lagi. Jadi ada apa ya, ada ruang yang terbuka untuk kita tuh berkreasi memaksimalkan potensi PC itu. Beda sama misalnya kita beli iMac, Mac Studio yang emang udah tinggi speknya, tapi ya udah tertutup di situ aja, nggak ada ruang bagi kita untuk kayak customize gitu. Nah itu tadi kompatibilitas sama perangkat lunak. Jangan lupa cek juga kompatibilitas sama perangkat keras. Mungkin sekarang sebagian besar printer, scanner itu udah support macOS, tapi ada-ada aja sih case-nya, meskipun jarang banget ya, itu nggak support. Atau misalnya support tapi nggak run dengan smooth gitu kan, ya karena balik lagi itu mungkin native Windows app-nya kan, atau softwarenya. Nah lebih jauh soal perangkat keras atau hardware, pertimbangkan juga nih perangkat-perangkat yang sering attach ke komputer atau laptop kita. Misal nih kita pakainya iPhone sama iPad. Kalau pakai Mac tentunya untuk sharing segala macam itu lebih seamless karena dia dalam satu ekosistem. Beda kasus ceritanya kalau misalnya kita pakai Mac dengan disertai misalnya handphone Android, ya tetap bisa transfer data dan sebagainya, tapi tentunya tidak sesmooth atau seseamless perpindahan atau transfer data antar perangkat sesama Apple gitu kan, karena mereka ada dalam satu ekosistem yang terintegrasi dengan baik. Ketika secara perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware itu udah kompatibel semua nih, udah nggak ada masalah, itu bukan berarti kita aman, karena kita harus lihat dulu budgetnya. Seperti yang kita tahu, macOS itu perangkat berjalan di perangkatnya Apple kan, misalnya MacBook, iMac,
Mac Mini, Mac Studio, dan itu semua tuh nggak murah. Yang base model yang sekarang dijual aja kayaknya entry levelnya itu MacBook Air yang M1 itu kayaknya paling entry level ya kalau barunya. Itu aja kalau kita ngecek bisa 12-an, 13-an gitu kan di marketplace gitu. Belum lagi kalau misalnya kita mau yang garansi iBox gitu kan, pasti akan selisih juga bedanya gitu kan. Ada selisih harga juga. Ya ada sih opsi untuk beli second, tapi sekali lagi ketika mau beli barang second kita harus ekstra hati-hati karena ya itu tadi nggak ada jaminan kan, karena itu kita nggak tahu gimana track recordnya ibaratnya gitu kan. Setelah budget aman nih, pertimbangkan juga waktu buat penyesuaian. Gue pernah ngalamin kerja di kantor itu pakainya PC, terus kalau gue lagi dinas keluar pakai MacBook, dan itu rada-rada suka bingung ya, kadang-kadang ketuker-tuker gitu pas awal-awal, apalagi kalau memang dua-duanya dipakai gitu kan. Kadang sesimpel command sama alt gitu kan, terus misalnya cara copy paste-nya aja beda gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ini adalah pertama kalinya kalian pakai macOS, ya take your time guys, jadi pelan-pelan aja gitu. Nah kayaknya kalau udah mempertimbangkan 4 hal tadi tuh kayaknya akan lebih mudah gitu buat memutuskan gue jadi pindah nggak nih ke Mac gitu kan, gue jadi beli MacBook nggak nih, jadi ganti ke iMac nggak gitu. Terus buat yang udah pindah tapi kayak ngerasa belum nyaman gitu di macOS, ya nikmati dulu waktu kalian, barangkali ini bisa jadi input kan buat kalian lebih mengembrace, lebih menyesuaikan diri sama macOS. Atau kalau misalnya udah aduh kayaknya beneran bukan gua banget deh ini, ya jual lagi aja, pindah ke Windows. What? Itu gak simple ya. Oke, that's it. Semoga video ini bermanfaat. Please like kalau kalian suka sama video ini, drop your comment, klik subscribe dan nyalain lonceng kalau belum. Gue Fitri pamit, bye.